Tahun 1960-an, suhu politik di kawasan Asia Tenggara sedang memanas. Banyak negara baru merdeka, semangat nasionalisme berkobar. Tapi di sisi lain, ada pertarungan ideologi besar yang melanda dunia. Blok Barat yang kapitalis dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Inggris, berhadapan dengan Blok Timur yang komunis, dipimpin oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Indonesia di bawah Presiden Soekarno lebih cenderung pada Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan RRC atau Cina. Hal ini bukan tanpa alasan, karena selama berpuluh-puluh tahun Indonesia telah dijajah oleh bangsa Eropa, terutama dari kubu kapitalisme. Tahun 1963, Inggris memaksa beberapa bekas wilayah jajahannya di Semenanjung Malaya untuk membentuk Federasi Malaysia yang menggabungkan Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Bagi Inggris, itu bukan sekedar proyek persatuan, tapi juga strategi mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara setelah kehilangan banyak negara jajahan. Inggris dan sekutunya khawatir daerah-daerah bekas koloninya jatuh ke tangan komunis. Namun masalahnya, rencana tersebut membuat Soekarno, Presiden Indonesia, murka. Soekarno menilai pembentukan federasi ini adalah bentuk neokolonialisme atau penjajahan model baru, karena Inggris masih ingin memegang kendali ekonomi, politik, bahkan militer di wilayah Asia Tenggara. Ditambah lagi ada kekhawatiran Malaysia bisa menjadi pangkalan barat untuk mengekang pengaruh Indonesia dan gerakan kiri di kawasan ini. Situasi makin rumit karena Filipina juga menentang federasi itu. Filipina mengklaim Sabah adalah bagian wilayahnya di masa Kesultanan Sulu. Maka Indonesia dan Filipina berada di kubu yang sama menentang Malaysia. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akhirnya tak bisa dihindari. Pada tanggal 20 Januari tahun 1963, terjadi operasi militer terbatas dan penyusupan pasukan. Indonesia mengirim sukarelawan dan pasukan ke perbatasan Kalimantan, menyusup ke wilayah Sabah dan Sarawak, bahkan sampai ke Johor di Malaya. Di balik layar, Inggris langsung turun tangan membela Malaysia. Inggris mengerahkan pasukan Gurkha, tentara Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Ini semua bagian dari SEATO atau Aliansi Militer Barat di Asia Tenggara. Jadi, meski yang berkonflik adalah Indonesia dan Malaysia, sebenarnya ini juga benturan antara Indonesia melawan jaringan militer Barat. Indonesia yang belum lama merdeka dikeroyok oleh pasukan aliansi SEATO. Bagi Inggris dan sekutunya, mempertahankan Malaysia berarti mempertahankan benteng kapitalisme di Asia Tenggara. Sebaliknya bagi Soekarno, menggagalkan Malaysia berarti memukul mundur imperialisme
dan membuka jalan bagi poros kekuatan baru yang berpihak pada gerakan anti-Barat. Sejalan dengan pengaruh komunis dari Beijing dan Moskow yang mulai dekat dengan Indonesia. Inggris selain sebagai negara penjajah, juga terkenal sebagai penanam benih perang di berbagai kawasan. Selain di Asia Tenggara, Inggris juga menanam bom waktu perang kawasan sebagaimana di Palestina. Di Palestina, Inggris secara sepihak menetapkan Balfour Declaration pada tahun 1917. Balfour Declaration mendukung tanah air Yahudi di Palestina tanpa persetujuan penduduk bangsa-bangsa Arab. Di Timur Tengah pasca Kesultanan Turki Utsmaniyah runtuh, perjanjian Sykes-Picot yang dibikin Inggris pada tahun 1916 memicu sengketa wilayah antara Suriah, Irak, Yordania, dan Lebanon. Di perbatasan India-Pakistan, Inggris menerapkan politik divide and rule pada tahun 1947. Dampaknya, 14 juta orang bermigrasi, ratusan ribu orang kehilangan nyawa, dan sengketa Kashmir berlanjut hingga kini. Di Myanmar, Inggris membawa buruh India atau Bengal ke Arakan pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Dampaknya antara lain perubahan demografi, sengketa identitas, dan suku Rohingya jadi stateless atau tanpa kewarganegaraan pasca kemerdekaan Myanmar. Di perbatasan Mesir dan Israel, Inggris dan Prancis melakukan intervensi militer di terusan Suez pada tahun 1956. Dampaknya, permusuhan antara Mesir dan Israel terus terjadi hingga kini. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia tidak berlangsung lama. Setelah peristiwa G30S atau PKI pada tahun 1965, kekuasaan Soekarno melemah. Jenderal Soeharto yang naik menggantikannya mengambil sikap berbeda 180 derajat. Soeharto lebih dekat dengan Barat dan memilih menghentikan konflik dengan Malaysia. Akhirnya, pada tanggal 11 Agustus tahun 1966, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian damai di Jakarta. Konflik ini meninggalkan jejak sejarah penting bahwa di era Perang Dingin, negara-negara Asia Tenggara bukan hanya berhadapan dengan tetangga sendiri, tapi juga menjadi wilayah tarik-menarik kepentingan dua ideologi besar dunia, yaitu kapitalisme dan komunisme.